Episode diawali dengan Samrat yang memuji Paki dan mengatakan bahwa Paki sangat berbakat dalam menulis dan sebagai fotografer. Samrat telah melihat berbagai blog dan foto yang telah diposting oleh Paki. Mendengar itu, Paki berkata bahwa itu adalah hobinya sejak dulu. Samrat kemudian meminta Paki untuk meneruskan hobinya tersebut karena itu bisa menjadi pekerjaan tetap bagi Paki. Mendengar itu, Paki pun mengingat di waktu dulu di saat dia sering bepergian keluar kota untuk mencari ide yang akan dituangkan ke dalam blognya. Pada waktu itu juga Paki pertama kali bertemu dengan Pirat hingga mereka berdua menjalani hubungan yang lebih serius. Paki berkata kepada Samrat bahwa dia tidak tahu memulai semua ini dari mana karena Paki sudah lama vakum. Samrat berkata bahwa dia bisa menemani Paki pergi keluar kota ataupun ke panti asuhan untuk mencari bahan tulisannya. Samrat kemudian mengulurkan tangannya kepada Paki sambil dia mengajaknya berteman. Mendengar itu, dengan senyuman Paki pun memegang tangannya Samrat. Paki berkata bahwa mulai sekarang dia akan fokus dengan pekerjaannya. Sementara di kamarnya, Pirat juga masih tertidur di pangkuannya Sai. Pirat seketika itu menjadi sangat senang karena Sai sudah tidak canggung-canggung lagi kepadanya dan Sai nampak sangat akrab dengan Pirat. Pirat kemudian mengungkapkan cintanya kepada Sai dan dia merasa sangat nyaman di dekatnya Sai. Sai pun merasakan hal yang sama sehingga mereka berdua langsung berpelukan. Dan bagaikan film Shah Rukh Khan dan Kajol, Pirat dan Sai tiba-tiba saja berada di sebuah tempat yang bernuansa sangat romantis. Dengan mesra mereka berdua pun mulai bernyanyi dan sedikit bergoyang yang akan membuat emak-emak tersenyum sendiri menontonnya. Saking romantisnya suasana pada saat itu dan ditambah dengan sunyi serta dinginnya angin malam, pada akhirnya Pirat dan Sai pun melakukan adegan ahem-ahem untuk yang pertama kalinya. Cie bulan madu. Keesokan harinya, seorang penjahat terlihat baru saja dibebaskan dari penjara dan dia langsung disambut oleh ayahnya. Penjahat tersebut bernama Jaktab. Si ayah dengan kebahagiaan bertanya kepada Jaktab apa yang dia inginkan sekarang karena dia sudah bebas. Jaktab langsung saja mengingat masa lalunya di saat dia memajang fotonya Sai. Nampak Jaktab ini merupakan penjahat yang sangat tergila-gila kepada Sai, namun Sai menolak cintanya. Jaktab kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia menginginkan Sai. Mendengar itu, ayahnya pun tertawa gembira. Sementara itu, wajahnya Sai nampak sangat bahagia karena telah mendapatkan asupan yang tadi malam. Melihat itu, Pirat pun bertanya, kenapa Sai terlihat sangat bahagia? Sai berkata, aku hanya bahagia saja, dan apakah salah jika aku bahagia? Pirat berkata, ayo katakan kepadaku apa yang membuatmu bahagia, atau kalau tidak, aku sendiri yang akan berteriak memberitahu semua orang jika tadi malam kita telah ahem-ahem. Mendengar itu, dengan panik, Sai langsung saja menutup mulutnya Pirat sambil berkata, abang jorok deh. Kemudian Aswini datang ke sana memanggil mereka untuk turun sarapan. Lalu Aswini kembali ke bawah. Sebelum turun ke bawah, lagi-lagi Om dan Tante tidak lupa melakukan adegan yang cie-cie. Sai pada saat itu tiba-tiba saja kelilipan dan tentu dengan romantis Babang Pirat pun mengecek matanya Sai. Setelah itu semua keluarga sarapan bersama. Namun terlihat wajahnya Bapani masih saja asam dan terlihat Bapani seperti orang yang sedang marah. Melihat itu Sai mencoba menyapa Bapani dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun Bapani malah menyuruh Sai untuk mengambil sebuah kotak yang Bapani taruh di lemarinya. Mendengar itu Sai pun bergegas pergi ke kamarnya Bapani. Sedangkan Pirat bertanya kepada Bapani apa isi kotak yang dimaksud oleh Bapani. Bapani berkata bahwa sebentar lagi semua orang akan mengetahuinya yang membuat semua orang menjadi tegang dan penasaran. Tidak lama setelah itu Sai pun kembali ke sana dan dia memberikan Bapani kotak tersebut. Bapani berkata bahwa itu hadiah untuk Paki dan dia meminta Samrat untuk membukanya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah perhiasan emas yang cukup mewah.
Melihat itu, semua orang sangat terkejut. Sonali bertanya kepada Bapani, apakah dia tidak salah? Bukankah seharusnya dia memberikan perhiasan itu kepada Sai? Bapani berkata, seharusnya begitu. Namun aku mengubah keputusanku setelah aku melihat Pakilah orang yang paling berjasa kepadaku. Mendengar itu, Paki pun tersenyum tipis. Sai juga tersenyum melihat itu. Kemudian Samrat memasangkan kalung itu kepada Paki. Namun sungguh apes, kalung itu malah terjatuh dan tersangkut di bajunya Samrat yang membuat kalung tersebut terputus. Melihat itu, Bapani dan yang lainnya merasa sangat kaget. Mansi meminta semua orang untuk mengambil manik-manik yang terjatuh. Sai dan Karisma juga datang ke sana untuk membantu. Tetapi tiba-tiba saja Paki memarahi Sai dan dia berkata bahwa karena kesialannya Sailah yang menyebabkan kalung itu putus. Bapani juga mendukung Paki. Namun Samrat membela Sai dan berkata bahwa Sai tidak bersalah. Pirat juga melakukan hal yang sama. Sehingga mendengar itu Bapani menjadi marah dan dia meminta semua orang untuk tidak mendukung Sai. Bapani berkata bahwa mereka semua tidak mengetahui bagaimana Sai yang sebenarnya. Setelah itu Pirat mengantar Sai ke kampus karena Sai akan melakukan magang di hari yang kedua. Namun tiba-tiba saja Sai menghentikan mobilnya Pirat di luar kampus karena dia takut nanti Dr. Macindra Torat yang killer itu marah kepadanya. Mendengar itu Pirat berkata bahwa dia akan berbicara dengan Dr. Macindra. Namun Sai melarang Pirat, kemudian Sai akan masuk ke dalam. Sebelum itu, Babang Pirat kembali berlaku romantis kepada Sai, dan dia berkata bahwa dia akan merindukan Sai. Mendengar itu, Sai meminta Pirat untuk bersabar menunggu, karena nanti Sai pasti akan pulang. Kemudian Sai masuk ke dalam sambil memberikan Pirat kecupan jarak jauh. Dan singkatnya, ketika sampai di dalam, Dr. Macindra menyapa Sai dengan nama yang salah. Sai langsung saja menegur Dr. Macindra dan memberitahunya bahwa namanya adalah Sai. Mendengar itu dengan kemarahan Pak Dokter berkata, kita lihat saja dengan sok beranimu ini, apakah kau akan mampu menangani keadaan darurat kepada pasienmu nanti? Sai berkata, Bapak adalah seniorku dan tentu Bapak akan membantuku ketika aku mendapati kesulitan. Kemudian Sai langsung pergi dari sana. Setelah itu, Sai kemudian merawat beberapa pasien yang terdiri dari anak-anak. Namun tiba-tiba saja beberapa preman datang ke sana dan mereka menciptakan kekacauan di rumah sakit tersebut. Melihat itu, Sai mencoba melindungi anak-anak yang akan disakiti oleh preman tersebut. Sementara itu, Paki sedang keliengan di kamarnya melihat kalungnya yang terputus. Kemudian Karisma datang ke sana dan dia mengirimkan Paki fotonya Paki bersama dengan Samrat. Setelah Karisma pergi, Paki sambil tersenyum melihat foto romantisnya dengan Samrat. Dan tiba-tiba saja Samrat juga datang ke sana dan bertanya kepada Paki, apakah Paki bahagia melihat foto tersebut. Namun Paki tidak mau mengakuinya. Paki malah menyampaikan keluh kesahnya kepada Samrat karena kalungnya terputus gara-gara kesialannya Sai. Mendengar itu, Samrat meminta Paki untuk tidak usah khawatir karena Samrat membawakan Paki kalung yang baru sebagai gantinya. Paki pun tentu saja merasa sangat senang dengan itu, lalu kemudian mereka pun berfoto berduaan. Kembali kepada Sai yang masih menangani si preman pembuat onar tersebut. Sai juga tidak lupa merawat luka preman itu, namun tetap saja si preman itu nampak garang. Melihat itu Dr. Macindra tersenyum dan dia berkata bahwa dia ingin melihat Sai menangis. Namun syukurnya pada saat itu Sai bisa mengendalikan preman itu hingga dia berhenti mengamuk. Melihat itu beberapa karyawan yang ada di sana memuji keberaniannya Sai. Di malam harinya Pirat baru pulang bertugas. Aswini yang melihat itu mengatakan bahwa dia akan menyiapkan Pirat makanan karena Sai masih belum pulang. Namun Pirat berkata bahwa itu tidak perlu karena Pirat bisa mandiri. Mendengar itu Aswini pun merasa sangat bangga dan dia menyuapi Pirat makanannya. Dan ketika sedang makan, Pirat terus saja mengingat dan merindukan Sai. Kemudian Samrat dan Paki juga datang ke sana dan Samrat memberitahu Pirat mengenai persahabatannya Samrat dengan Paki. Mendengar itu Pirat merasa sangat senang.
Paki juga terlihat sudah bisa menerima Samrat dan dia berusaha untuk melupakan Pirat. Setelah itu Pirat masuk ke kamarnya sambil dia terus saja mengingat Sai. Pirat berkata bahwa dia merasa sangat kesepian tanpa adanya Sai di sini. Pirat kemudian mengirimi Sai pesan romantis dan berkata bahwa dia sangat merindukan Sai. Sai juga dengan senyuman membalas pesannya Pirat, sehingga Om dan Tante pun mulai chattingan romantis bagaikan bocil yang sedang menjalani cinta monyet. Kembali kepada Paki yang membuka laptopnya dan dia melihat fotonya Pirat. Namun Paki langsung menghapus foto itu dan dia berusaha untuk melupakan Pirat. Lalu Paki pun menjalani malam itu bersama dengan Samrat sambil merencanakan penulisan blognya. Di rumah sakit, para preman tersebut terlihat menyukai Sai, sehingga mereka pun merasa senang mengalami sakit agar dirinya bisa dirawat oleh Sai. Namun Sai tetap saja jutek kepada mereka dan dia meminta para preman itu untuk tidak berlaku kurang ajar. Ketika ada kesempatan, para preman itu diam-diam mengambil fotonya Sai dan mengaguminya. Tak lama setelah itu, Dr. Macindra menemui preman itu. Si preman tersebut memaksa Dr. Macindra untuk memberikannya obat pereda nyeri karena dia merasakan sakit di lukanya. Mendengar itu, Macindra menolak karena itu sangat beresiko. Dia harus menunggu selama 4 jam setelah perawatan ini, baru dia boleh diberikan obat pereda nyeri. Namun si preman menyogok Macindra dengan uang dan terus memaksanya untuk memberikan obat pereda nyeri. Sehingga dengan itu Dr. Macindra pun menjadi hijau mata dan dia memberikan preman itu obat pereda nyeri. Dan tidak lama setelah memberikan obat tersebut, keadaan preman itu menjadi semakin memburuk. Dr. Macindra yang ketakutan pun langsung saja pergi dari sana dan dia berkata bahwa dia ada tugas lain. Sai kemudian datang ke sana dan dia sangat panik melihat keadaan si preman yang hampir akan sekarat. Sai bertanya kepada perawat apakah ada orang yang telah memberikan pasien itu obat. Namun perawat yang ketakutan dengan Dr. Macindra, dia pun berbohong dan berkata bahwa tidak ada yang pernah memberi preman itu obat. Sehingga dengan itu Sai pun membawa preman itu ke ruangan ICU karena keadaannya benar-benar sangat kritis. Tetapi sayangnya preman itu pun meninggal dunia pada saat itu juga sebelum mendapatkan penanganan. Dan disitulah Dr. Macindra dengan liciknya datang ke sana. Dia langsung menuduh Sai telah melakukan kesalahan yang membuat preman itu meninggal dunia. Mendengar itu, Sai mencoba membela dirinya, namun Dr. Macindra tetap saja menyalahkan Sai. Macindra juga mengancam kedua preman yang lainnya untuk tidak membocorkan rahasianya Macindra, atau kalau tidak, maka Macindra akan menyeret mereka berdua ke penjara. Mendengar itu, preman bego ini pun ketakutan dan dia menuruti permintaannya Macindra. Setelah itu, Dr. Macindra memanggil polisi dan ternyata yang datang ke sana adalah Pirat untuk menangani kasus tersebut. Setelah menjalani beberapa penyelidikan serta mendapatkan bukti dan saksi yang ada, Sai pun akhirnya berstatus sebagai tersangka. Dr. Macindra serta kedua preman itu memberikan bukti palsu yang memberatkan Sai. Sehingga ketika Sai mencoba membela dirinya, dia tidak memiliki bukti bahwa dia tidak bersalah. Pirat sendiri mengetahui kalau Sai tidak bersalah. Tetapi sebagai aparat yang profesional, Pirat tetap harus menangkap Sai karena bukti-bukti yang ada mengarah kepada Sai. Pirat dengan sedih kemudian memborgol Sai. Singkat cerita, Sai telah dimasukkan ke dalam sel. Melihat Sai yang menangis, Pirat menghampirinya dan mengusap air matanya. Pirat berkata, "Aku tahu kau tidak bersalah, namun aku harus menangkapmu karena aku menjalankan tugasku sebagai polisi. Maafkan aku, Sai, dan aku harap kau jangan bersedih." Sai berkata, "Kau tidak bersalah karena kau hanya menjalankan tugasmu. Namun aku sangat membenci diriku sendiri. Bagaimana bisa aku melakukan kesalahan sampai menghilangkan nyawa seseorang?" Pirat berkata, "Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Dan setelah aku melihat tempat kejadian, aku merasa yakin kalau kau tidaklah bersalah. Aku adalah suamimu, dan percayalah suamimu akan membebaskanmu dari penjara." Dengan haru, Pirat kemudian menatap Sai yang sedang menangis.
Setelah itu, Pirat memberitahu Samrat mengenai kejadian itu. Pirat menyuruh Samrat untuk tidak memberitahu keluarga dulu, dan Pirat meminta Samrat untuk datang ke kantor polisi. Mendengar itu, Samrat pun setuju. Namun pembicaraan mereka didengar oleh Paki. Samrat berpesan agar Paki tidak memberitahu siapapun mengenai ini. Lalu Samrat pun pergi ke kantor polisi. Singkat cerita, Samrat pun sampai di kantor polisi dan dia langsung menemui Sai. Seorang pengacara juga datang ke sana dan berkata bahwa dia akan membela Sai di pengadilan. Namun tiba-tiba saja si penjahat Jaktab datang ke sana dengan membawa pengacara juga. Dan dia berkata bahwa Sai tidak akan pernah bisa dibebaskan. Melihat itu, Sai dan Pirat menjadi sangat marah. Sai mengingat masa lalunya dan ternyata Jaktab inilah penjahat yang telah membunuh ayahnya Sai. Jaktab kemudian mengejek Sai dan dia berkata bahwa Sai akan membusuk di penjara selamanya. Melihat itu, Pirat akan menghajar Jaktab, namun ayahnya Jaktab datang ke sana. Dia memprotes Pirat dan menyuruh Pirat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya. Lalu si Jaktab ini pun kembali berkomentar dengan gaya-gaya selengeannya. Dia berkata bahwa Malar, yakni pria yang telah dibunuh oleh Sai itu adalah saudaranya. Oleh sebab itulah dia akan memberatkan kasusnya Sai. Di sana terjadilah perdebatan antara pihaknya Sai dengan para penjahat itu. Mereka berkata akan menentukan semua itu di pengadilan. Lalu Jaktab dan para penjahat itu pun pergi dari sana. Sementara di rumah, semua keluarga menjadi sangat panik mengetahui Sai yang di penjara dan ternyata Pakilah yang memberitahu mereka. Mereka berpikir akan segera ke kantor polisi. Akan tetapi Samrat datang ke sana dan dia menghentikan mereka. Samrat berkata bahwa Pirat akan menangani semua ini. Samrat terus menenangkan semua keluarga bahwa Sai tidak bersalah dan secepatnya dia pasti akan dibebaskan. Kembali kepada Pirat yang terus menenangkan Sai di penjara dan dia meminta Sai untuk tidak panik. Pirat menyuapi Sai makanan dengan penuh cinta sehingga Sai pun menjadi lebih tenang. Tidak lama setelah itu Bapani dan juga Paki datang ke kantor polisi. Namun bukannya memberikan Sai dukungan, mereka malah menyalahkan Sai. Bapani berkata bahwa ini adalah hukumannya Sai karena Sai telah menyakiti Bapani. Begitupun dengan Paki, dia berkata bahwa Sai sudah sepantasnya mendapatkan semua ini. Namun Samrat sendiri terus membela Sai dan dia berkata bahwa Sai pasti tidak bersalah. Sehingga mendengar Samrat yang terus saja membela Sai, Bapani dan Paki pun dengan kemarahan pergi dari sana. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.